Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Pak Rigo pada pembelajaran hari ini. Nah, khusus untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan lebih mendalami lagi mengenai teknologi informasi dan komunikasi, di mana untuk materi pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer dan pemanfaatannya. Nah, siswa dan siswi semuanya, seperti yang kalian pahami dan ketahui bahwa jaringan komputer ini adalah salah satu hal yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi saat ini. Lalu bagaimana sih caranya pemanfaatan dengan memaksimalkan teknologi yang ada, atau bagaimana sih awal mula jaringan komputer itu tercipta? Silahkan bagi anak soleh dan soleha semuanya untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Adapun pengertian dari suatu jaringan atau jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel. Mungkin kalian pernah mengenal ya adanya nirkabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware ataupun software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Itu ya, pengertian dari jaringan komputer. Nah, adapun untuk secara sejarahnya, sini sudah Pak Rigo rangkum. Yang pertama pada tahun 1940, konsep jaringan pada komputer model yang pertama dari Harvard University. Kemudian pada tahun 1950 TSS, Time Sharing System. Kemudian pada tahun 1970 yaitu yang namanya Distributed System. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada prinsip dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada aplikasi, presentasi, sesi, ada transport, network, kemudian ada data link sama fisik. Jadi sistem atau layeringnya atau lapisan-lapisannya berdasarkan prinsip komunikasi data ya. Mulai dari yang sifatnya fisik, kemudian data link, network, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Oke, kita next dulu. Sistem pengalamatan jaringan dengan TCP/IP address ya. Address itu berarti alamat ya. IP address terdiri dari atas 32 bit angka biner. Nah, mungkin di sesi sebelumnya sudah Pak Rigo sedikit jelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan bilangan biner. Bilangan biner itu yang hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0. 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Nah, ini seperti alamat IP address ya. 192.168.0.1 ini biasanya digunakan untuk jaringan telekomunikasi di Indonesia. IP address terdiri dari atas dua bagian, yaitu network ID atau alamat jaringan komputer dan host ID, alamat komputer atau device. Ya, kita next dulu. Adapun jenis-jenis jaringan, yang pertama ada yang namanya local area network. Apa sih yang dimaksudkan dengan local area network itu sendiri? Nah, di sini jadi Pak Rigo sudah punya. Yang dimaksudkan dengan local area network ya. Contoh ya, di sini ada misalkan ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang guru, kemudian ada ruang lab komputer. Nah, masing-masing pada ruangan tersebut itu memiliki komputer ya. Kalau di ruang kepala sekolah ada satu, ruang guru misalnya ada satu, kemudian di lab komputer ini pada gue contohkan ada 4, kemudian ruang perpustakaan itu ada satu. Adapun local area network itu cakupannya jaringannya kecil. Jarak maksimal jaringan itu 1 km untuk menghubungkan antar ruangan, gedung, kampus, sekolah gitu ya, dalam satu jaringan atau jarak yang tidak lebih daripada 1 km. Teknologi transmisi atau penghantar umumnya menggunakan kabel. Nah, mungkin kalau saat ini sudah menggunakan nirkabel ya, atau mungkin kalian mengenalnya dengan istilah WiFi. Umumnya menggunakan topologi yang sederhana, topologi bus ataupun topologi ring. Nanti pada gue jelaskan apa sih perbedaan antara topologi bus dengan topologi ring. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Yang kedua, jenis jaringan yang kedua ada yang disebut dengan Metropolitan Area Network atau disebutnya MAN. Kalau ini LAN, ini MAN.
Metropolitan Area Network. Nah, kalau kalian lihat di sini ada misalkan kantor bank di Jakarta, kantor bank di Tangerang, kemudian ada kantor bank di Bogor. Sebutlah misalkan salah satu bank ya, misalkan Bank BCA ya. BCA ada di Jakarta, di Tangerang juga ada, di Bogor juga ada. Nah, di sini itu menggunakan bentuk dari sistem jaringan yang lebih luas. Kalau tadi kan menghubungkan antara kantor yang berjaraknya tidak lebih daripada 1 km. Cakupan jaringan lebih luas dibandingkan dengan LAN. Jaringan lebih dari 1 km ya jaraknya. Untuk menghubungkan antara blok atau wilayah, teknologi atau transmisinya itu umumnya menggunakan gelombang radio atau wavelength gitu ya. Biasanya kalau kalian lihat di bank-bank itu dia punya pemancar ya atau tower yang gunanya itu untuk menghubungkan atau membuat mengirimkan transmisi antara satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari Metropolitan Area Network. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Wide Area Network atau WAN gitu ya. Nah, kalau tadi contoh ya, di sini ada kantor bank di Jakarta, ada kantor bank di Singapura. Ini kan artinya sudah berbeda negara ya. Nah, ini menggunakan teknologi ada yang disebut dengan satelit. Ya, di Wide Area Network itu. Nah, cakupan jaringannya itu memang cukup luas. Jarak maksimal jaringan itu 1000 km. Cukuplah untuk menghubungkan antara negara kita dengan negara tetangga yang lain. Ya. Untuk menghubungkan antara negara hingga antar benua tergantung dari jaraknya ya. Ingat jarak maksimal itu adalah 1000 km. Teknologi penghantar menggunakan bantuan satelit atau teknologi kabel bawah laut ya. Jadi tadi ya pengantarnya menggunakan satelit. Topologinya sudah kompleks, tidak hanya menggunakan topologi ring lagi atau topologi bus lagi. Ya, kita next dulu. Yang selanjutnya, nah kalau tadi sudah Pak Rigo singgung ya tentang topologi fisik jaringan LAN. Topologi itu artinya skemanya seperti apa sih gitu ya. Ada 3 jenis topologi, ada bus, ring, sama star. Kita mulai dari topologi yang pertama, dikenal dengan topologi bus. Nah, topologi bus ini kurang lebih ya seperti ini ya. Keuntungannya hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Adapun untuk kerugiannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas, kemudian bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. Jadi kalau misalkan kita punya jaringan bus yang ada di sekolah, nah salah satu kerugiannya mungkin itu memerlukan adanya repeater. Repeater itu untuk menyambungkan antar jaringan gitu ya. Misalkan ada WiFi di lantai 3, lantai 2. Nah, itu untuk digabungkannya itu kita membutuhkan adanya repeater. Kemudian topologi yang berikutnya ada yang disebut dengan topologi ring. Nah, apa yang maksud dengan topologi ring? Adapun untuk keuntungannya mungkin hemat kabel tentunya, kerugiannya peka kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Jadi sifatnya ini akan membutuhkan apa ya? Biasanya muncul kesalahannya itu ketika salah satu klien atau misalnya kita menggunakan kabelnya tidak tersambung dengan yang utamanya, maka itu tidak akan terkoneksi semua. Oke, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan topologi star. Ya, seperti namanya, topologi star itu ya bentuknya kurang lebih seperti bintang. Keuntungannya ini paling fleksibel, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan yang lain. Kontrolnya itu terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Kemudahan pengelolaan jaringan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada penggunaan hub ya, yang tengah ini namanya hub. Ini seperti hanya kita gunakan di lab komputer. Kerugiannya boros kabel tentunya, betul, karena dari salah satu salah satu komputer atau klien itu dia harus terhubung secara langsung ke hub. Bayangkan jika masing-masing komputer itu harus terhubung ke hub dengan jarak yang mungkin hampir rata ya semuanya. Biasanya hub ini ditempatkan di bagian tengah agar tadi kabel tidak terlalu boros. Tapi tetap saja topologi star ini sangat boros terhadap kabel. Perlu penanganan khusus, kontrol terpusat pada hub atau jadi elemen yang kritis. Nah, ini hub ini dia tuh harus terkoneksi dengan internet juga. Artinya jaringan atau hub ini ketika kabelnya mengalami kerusakan, maka secara langsung di klien atau komputer yang kita gunakan itu akan mengalami trouble juga.
seperti itu ya. Itu dari topologi fisik jaringan dari LAN. Kemudian di sini tadi ada transmisi ya. Penghantarnya apa? Yang pertama ada yang disebut dengan Thin Ethernet, TNET ya, nama singkatnya. Oke, seperti apa sih TNET itu? Nah, TNET itu seperti ini. Thin Ethernet biayanya murah, mudah pemasangannya, maksimum bukan 30 komputer. Nah, kurang lebih ya. Ini biasanya sudah jarang digunakan ya untuk bagian yang Ethernet yang sifatnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada namanya Thick Ethernet. Ya, ThickNet. Kalau tadi TNET, kalau sekarang Thick Ethernet. Nah, ini harga lebih mahal dibandingkan TNET, pemasangan lebih sulit, maksimum menghubungkan 100 komputer. Oke. Mungkin kalian jarang melihat yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Twice Pair Ethernet, Seal Twice Pair atau STP, kabel dengan selubung pembungkus. Kemudian ada lagi yang namanya Unsealed Twice Pair atau kabel UTP, kabel tanpa selubung pembungkus. Ya, seperti apa? Nah, ini lazim kalian temukan atau kalian pernah melihat di lab komputer ya, untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain. Kabel yang dipelintir satu sama lain untuk mengurangi interferensi listrik. Dapat terdiri di atas 2, 4 atau lebih pasangan kabel. Dapat melewatkan sinyal sampai 10 Mbps. Kemudian koneksinya menggunakan RJ11 itu atau RJ45. Nah, biasanya yang sering digunakan di lab itu menggunakan yang RJ45 ya, yang biasanya kita pakai. STP tahan gangguan daripada UTP sehingga kecepatannya sampai 100 Mbps. Dibutuhkan hub untuk membangun sebuah LAN. Lebih mudah dipelihara karena kerusakan pada satu saluran tidak mengganggu saluran yang lain. Oke, kita next dulu. Kemudian dari media transmisi yang terbaru itu ada yang disebut dengan fiber optic atau FO ya, yang di sini ya. Nah, fiber optic ini seperti pada namanya memang di sini menggunakan optik itu sendiri untuk sebagai transmisinya. Kalau kita lihat di sini ada namanya protective outer sheet atau jaketnya atau penutupnya gitu ya. Kemudian ada optical fiber atau core-nya, glass cladding ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Harganya tentunya sangat mahal, proses pemasangannya sangat sulit banget. Mempunyai kecepatan transmisi yang sangat cepat hingga 100 Mbps. Memang ketika kita menggunakan sistem yang fiber optik seperti ini itu mempunyai kelebihan, dimana kelebihan ini ketika kita menggunakan jaringan itu pasti lebih cepat dibandingkan dengan kabel UTP atau STP yang tadi sebelumnya sudah Parigo bahas. Oke, kita kembali dulu. Selanjutnya ada yang namanya perangkat wireless. Jadi perangkat wireless itu digunakan untuk menerima sinyal yang berupa nirkabel atau tanpa kabel ya. LAN card atau NIC. Di sini kalau kalian lihat di LAN card itu sifatnya ada yang memang menggunakan, nah kalau kalian lihat di bagian atas ya. Oke, Parigo tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk slot RJ45, biasanya menggunakan slot RJ45 di bagian sini. Kemudian, nah ini ada antena nih. Ini biasanya untuk antena. Nah, ini digunakan biasanya untuk wireless gitu ya. Nah, ini ada yang sifatnya sudah standalone ya. Ini memiliki ini juga sama antena nih. Kemudian ini wireless adapter juga. Jadi ada berbagai macam. Nah, ini tergantung dari kebutuhan si LAN cardnya atau kita membutuhkannya seperti apa. Nah, berbeda-beda tentunya. Oke, kita next dulu. Nah, ini seperti yang mungkin nanti kalian bisa melihatnya di lab ya. Nanti Pak Ego tunjukkan. Selanjutnya ada perangkat wireless yang lain. Ada namanya access point atau AP. Kemudian ada USB LAN wireless. Kemudian ada PCMCAI. Di sini biasanya digunakannya untuk ya tadi perangkat wireless, artinya tanpa kabel gitu ya, access point ini. Nah ya, mungkin kalian lihat di access point itu sekaligus biasanya disebut dengan modem ya, kalau misalkan di kita pakai sehari-hari gitu ya, ada antenanya juga. Nah, artinya perangkat tersebut bisa digunakan sebagai perangkat wireless. Konfigurasi perangkat Jardignas ya, ini kurang lebih kalau kita ngomongin tentang Jardignas artinya yang terhubung langsung dengan
kementerian ya. Nah, di sini lihat terrestrial wireline. Terrestrial itu artinya daratan ya. Kabel telepon, modem, router sama UPS. Oke, kita lihat di sini ada bagian pelanggan, kemudian ini perusahaannya nih ya. Ada LAN, ada Ethernet switch. Nah, ini biasanya digunakan untuk membagi jaringan internetnya. Oke, kita next dulu. Konfigurasi perangkat jaringan VZIP. Nah, bedanya apa ya? Kalau tadi kita lihat di sini langsung ya, router, modem, kemudian sampai deh di jaringan kabel telkomnya. Kemudian kalau yang kedua kita menggunakan teknologi satelit. Nah, antena VZ, kabel antena, indoor unit, dan UPS. Kalau tadi kan ada kabel telepon, modem, router, sama UPS. Nah, bedanya di sini kita menggunakan antena yang sifatnya bisa memancarkan satelit. Oke. Modem VPN IP. Nah, di sini ada dua ya, ada GSHDSL. Nah, ini dari merek Jigsaw. Kemudian ada TDM, T-Labs ada di Alcatel juga. Nah, pemilihan jenis perangkat modem yang dipasang di lokasi ditentukan oleh pihak Telkom ya, betul ya. Tergantung dari kebutuhan jaringannya seperti apa. Oke, mungkin kalau sekarang udah macam-macam mereknya, ada Tapelink, kemudian ada D-Link ya. Ada Huawei juga ada ya, seperti itu. Kita next dulu. Ini adalah router VPN IP. Spesifikasinya 8 Mbps full through fast, kemudian ada 2 fixed FA line, kemudian tambah satu dengan WAN. One expansion slot for backup interface. Nah, ini sebenarnya ini udah jadul ya router VPN yang seperti ini, karena yang sekarang itu lebih banyak fiturnya. Prosedur tes koneksi. Nah, di sini untuk mencoba ya, ketika nanti misalnya kalian akan pada ajarkan bagaimana sih caranya mendeteksi suatu LAN IP yang ada di sebuah router. Ya, kurang lebih akan seperti inilah ya. Mungkin nanti kalian lebih mengenalnya harus dengan praktikum secara langsung. Oke, kita next dulu. Nah, ini contoh semi konfigurasi dari PC atau laptop pada sebuah operating system di Windows. Ya, di sini ada IP address, biasanya digunakan tadi untuk alamatnya, alamat komputer kita. Nah, kemudian ada subnetnya, biasanya defaultnya 255, 255, 255 dan 0. Default gateway, nah ini adalah IP utamanya yang biasanya dipakai gitu ya. Kemudian testing koneksi pada OS Windows ya, kurang lebihnya nanti mungkin lebih lanjutnya akan pada gue jelaskan secara langsung, secara real ketika kalian nanti sudah masuk ya. Nanti tentang testing koneksinya seperti apa. Fasilitas dan layanan jaring NAS, tentunya ada akses internet, akses OpenX dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini penggunanya memang untuk jaring NAS sendiri itu adalah kerjasama di kementerian ya, Kementerian Pendidikan. Oke, ini adalah TSS yang tadi sebelumnya pada gue jelaskan. Oke, kita coba balik lagi ke yang utama. Nah, ini ya. Jadi ada TSS itu bentuknya seperti ini yang ditemukannya pada tahun 1150. Kemudian ada distribute system. Ya, bedanya lihat. Nah, di sini ada komputer utamanya. Kemudian dibagi ke komputer-komputer yang lebih kecil. Oke, seperti itu mungkin yang saat ini bisa pada gue jelaskan. Untuk keterangan lebih lanjutnya, pembahasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan anak soleh dan soleh semuanya bisa memahami tentang pengenalan dasar jaringan komputer dan pemanfaatannya untuk apa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.